Halo guys, perkenalkan nama saya Sylvia, NPM 247830112, berasal dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan dan berargumen dari materi menggali sumber historis, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia yang ada di buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Ismail. Jadi, sumber historis Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Secara historis, terbentuknya konstitusi ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa penting seperti kebangkitan nasional 1908 dan proklamasi kemerdekaan 1945. Di dalam proses penyusunannya, bangsa Indonesia juga mengadopsi berbagai ide dari luar negeri, tapi tetap berusaha menciptakan konstitusi yang sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis. Dari perspektif sosiologis, konstitusi ini menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia, baik dari segi suku, agama, maupun budaya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan bagi kehidupan bersama yang harmonis dan adil, di mana hak-hak setiap warga negara dijamin. Konstitusi juga mencerminkan kesepakatan bersama untuk hidup dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan Pancasila sebagai ideologi dasar, pada masa perumusan, aspek sosiologis ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat dapat merasa dilibatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sumber politik. Secara politik, pembentukan konstitusi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan saat itu. Pada era awal kemerdekaan, konstitusi dirumuskan untuk menegakkan legitimasi pemerintah Indonesia yang baru terbentuk. Selain itu, perubahan politik seperti peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru juga mempengaruhi perkembangan pendidikan kewarganegaraan dari pandangan terhadap konstitusi. Setiap era politik membawa perubahan dalam interpretasi dan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan adaptasi negara terhadap tantangan zaman dan tekanan politik baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang kedua yaitu soal tentang penjelasan dan argumen dari materi dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sama saja sumbernya dari karya Dr. Ismail. Yang pertama, dinamika konstitusi Indonesia. Konstitusi di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan perkembangan sejak masa kemerdekaan. Hal ini mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terus berubah dalam kehidupan bangsa. Beberapa poinnya, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar telah mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen ini bertujuan menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi dan reformasi setelah Orde Baru, di mana kekuasaan terlalu terpusat. Yang kedua, amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 adalah hasil dari reformasi besar dalam upaya memperbaiki sistem pemerintahan, memperkuat kontrol terhadap kekuasaan, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang ketiga, dinamika pemerintahan dan politik. Setiap periode pemerintahan membawa tantangan dan tuntutan baru, misalnya era Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi menunjukkan berbagai pendekatan terhadap pelaksanaan konstitusi yang berbeda, mulai dari pendekatan otoriter hingga transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Yang kedua, tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh konstitusi Indonesia, baik dari aspek internal maupun eksternal. Seperti yang pertama, tantangan dalam menjaga supremasi hukum. Walaupun konstitusi telah dirumuskan dengan baik, implementasinya sering menghadapi kendala seperti lemahnya penegakan hukum, intervensi politik dalam lembaga-lembaga hukum, dan korupsi. Hal ini mengancam supremasi hukum dan kepercayaan politik terhadap institusi negara.
Dan yang kedua, tantangan dalam demokrasi. Demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti politik uang, oligarki, serta manipulasi dalam proses pemilu. Meski demokrasi formal dijalankan sesuai konstitusi, substansi demokrasi seringkali terdistorsi oleh kepentingan elit tertentu. Dan yang ketiga, pluralisme dan kesatuan nasional. Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Tantangan utama adalah bagaimana menjaga kesatuan bangsa di tengah perbedaan ini sambil tetap melindungi hak-hak minoritas sesuai dengan prinsip konstitusi. Dan yang keempat, tantangan globalisasi. Pengaruh globalisasi, terutama dalam ekonomi dan informasi, menuntut penyesuaian kebijakan nasional yang sesuai dengan kepentingan bangsa tanpa melanggar prinsip konstitusi. Ada potensi benturan antara kepentingan nasional dan tekanan global dalam konteks perdagangan, hak asasi manusia, dan kedaulatan nasional. Dan yang terakhir, argumen mengenai dinamika dan tantangan konstitusi. Ada 4. Yang pertama, adaptasi konstitusi sebagai keniscayaan. Dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa, perubahan konstitusi diperlukan untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya. Amandemen konstitusi yang dilakukan sejak tahun 1999 merupakan bukti bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang statis, melainkan harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang kedua, penguatan institusi dan penegakan hukum. Agar konstitusi berfungsi dengan baik, diperlukan penguatan lembaga-lembaga negara yang berfungsi dalam penegakan hukum dan pengawasan kekuasaan, misalnya Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Perlu tetap independen dan tegas dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin keadilan dan integritas sistem hukum. Dan yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan dan kesatuan konstitusional. Untuk menjawab tantangan, penting bagi masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang baik mengenai konstitusi dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Kesadaran konstitusional yang tinggi akan membuat masyarakat lebih kritis terhadap pemerintah dan lebih aktif dalam menjaga hak-hak dan kewajibannya. Dan yang terakhir, reformasi berkelanjutan. Tantangan demokrasi, oligarki, dan politik uang menunjukkan bahwa reformasi dalam sistem politik masih harus dilakukan. Reformasi tidak hanya terjadi pada aspek formal, seperti perubahan aturan atau lembaga, tetapi juga pada budaya politik dan perilaku aktor-aktor politik di Indonesia. Dan soal yang terakhir yaitu penjelasan dan argumen dari materi deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sumbernya sama saja seperti tadi. Jadi di sini esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat krusial bagi Indonesia. Konstitusi merupakan landasan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, distribusi kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Esensinya terletak pada fungsinya sebagai hukum tertinggi yang menjaga kestabilan negara serta melindungi hak-hak warga negara. Urgensinya dalam menjaga ketertiban hukum dan memandu perubahan sosial politik secara damai dan demokratis, memastikan keseimbangan kekuasaan, serta menjaga kedaulatan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi hak asasi manusia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.